Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam juara ya buat semuanya. Kembali lagi bersama Mas Dar Munawar, kita akan membahas materi tentang fungsi eksponen. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama kalian harus mengenal dulu kompetensi dasar. 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan ini kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep fungsi eksponen, mengidentifikasi sifat-sifat fungsi eksponen, menggambarkan grafik fungsi eksponen, dan menyelesaikan masalah terkait fungsi eksponen. Sifat-sifat eksponen. Ini adalah materi yang mesti kalian kuasai sebelum melanjut ke fungsi eksponen. Perhatikan ya, jika A dan B bilangan real, P dan Q bilangan rasional, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Di sini ada poin 1 sampai poin 11. Ini yang kita akan bahas satu persatu beserta contohnya. Perhatikan dengan baik ya. Sifat-sifat eksponen beserta contohnya. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Contohnya, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2. Ada contoh yang lain, 5 pangkat 2022 dibagi 5 pangkat 2021 sama dengan 5 pangkat 2022 dikurangi 2021 sama dengan 5 pangkat 1 atau sama dengan 5. Yang ketiga, A pangkat P pangkat Q sama dengan A pangkat P dikalikan dengan Q. Contohnya, 2 pangkat 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikalikan 3 sama dengan 2 pangkat 12. Yang keempat, A dikalikan B pangkat P itu sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Contohnya, 2x pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan x pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3. Yang kelima, A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Contohnya, dalam kurung 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 4 per 9. Yang keenam, A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Sifat yang ketujuh, A pangkat P sama dengan 1 per A pangkat negatif P. Contohnya, 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per negatif 8 atau sama dengan negatif 1 per 8. Yang kedelapan, A pangkat P per Q sama dengan akar pangkat Q A pangkat P. Contohnya, 2 pangkat 3 per 5 sama dengan akar pangkat 5 2 pangkat 3 sama dengan akar pangkat 5 8. 9. Akar pangkat P A B sama dengan akar pangkat P A dikalikan akar pangkat P B. Contohnya, akar pangkat 2021 2x sama dengan akar pangkat 2021 2 dikalikan akar pangkat 2021 x. 10. Akar pangkat P A per B sama dengan akar pangkat P A dibagi akar pangkat P B. Contohnya, akar pangkat 2021
4/9 sama dengan akar pangkat 2021 4 dibagi akar pangkat 2021 9. Yang terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka contohnya 2021 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Untuk memahami penggunaan sifat-sifat bilangan berpangkat, perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Tulislah bentuk-bentuk di bawah ini dalam bentuk pangkat bilangan bulat positif. Yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 32. Yang kedua, 7 pangkat 6 dibagi 49. Yang ketiga, dalam kurung 2 pangkat 3 pangkat 4. Yang keempat, dalam kurung A pangkat 2 dikali B pangkat 3 pangkat 5. Kita akan coba selesaikan bersama-sama. 1. 2 pangkat 3 dikali 32 sama dengan 2 pangkat 3. 32 nya kita sederhanakan jadi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 8. Yang kedua, 7 pangkat 6 dibagi 49 sama dengan 7 pangkat 6 dibagi, kita ubah 49 nya menjadi basis 7, jadi 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 6 dikurangi 2, hasilnya adalah 7 pangkat 4. Yang ketiga, dalam kurung 2 pangkat 3 pangkat 4, ini sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 4, hasilnya sama dengan 2 pangkat 12. Yang keempat, dalam kurung A pangkat 2 dikali B pangkat 3 pangkat 5, ini sama aja dengan dalam kurung A pangkat 2 pangkat 5 dikalikan dalam kurung B pangkat 3 pangkat 5, hasilnya sama dengan A pangkat 10 dikalikan B pangkat 15. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tulislah bentuk-bentuk di bawah ini dalam bentuk pangkat bilangan positif. Yang pertama, 3 pangkat negatif 4 dibagi 3 pangkat 2. Yang kedua, dalam kurung P pangkat negatif 4 dibagi Q pangkat negatif 2 pangkat negatif 3. Yang ketiga, 64 pangkat 5/6. Yang keempat, akar pangkat 4 16 dibagi 81. Kita coba selesaikan bersama-sama ya. Yang pertama, 3 pangkat negatif 4 dibagi 3 pangkat 2. Ini sama aja dengan 3 pangkat negatif 4 dikurangi 2. Maka hasilnya 3 pangkat negatif 6. Ini sama aja dengan 1/3 pangkat 6. Yang kedua, dalam kurung P pangkat negatif 4 dibagi Q pangkat negatif 2 pangkat negatif 3. Kita coba sederhanakan. Jadi, dalam kurung P pangkat negatif 4 pangkat 3 dibagi pangkat negatif 3 dibagi Q pangkat negatif 2 pangkat negatif 3 sama dengan P pangkat 12 dibagi Q pangkat 6 sama dengan P pangkat 12 dibagi Q pangkat 6. Yang ketiga, 64 pangkat 5/6 sama dengan dalam kurung 2 pangkat 6. Jadi 64 nya kita ubah dalam basis 2. Dalam kurung pangkat 5/6 sama dengan 2 pangkat 6 dikali 5/6 sama dengan 2 pangkat 5. Yang keempat, akar pangkat 4 16/81 sama dengan akar pangkat 4 16 dibagi akar pangkat 4 81 sama dengan, kita ubah akar 16 nya menjadi basis 2, jadi akar pangkat 4 2 pangkat 4 dibagi akar pangkat 4 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4/4 dibagi 3 pangkat 4/4 atau sama aja dengan 2/3. Mari kita berdiskusi. Kita coba sederhanakan bentuk-bentuk soal berikut. Poin 1, 2, 3, dan 4. Kita langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama, A pangkat 7 dikalikan A pangkat 2. Kita coba lihat basisnya. Sudah sama ya. Berdasarkan sifat-sifat eksponen, ketika basisnya sudah sama, tinggal pangkatnya saja yang ditambahkan. Sehingga hasilnya A pangkat 7 ditambah 2 sama dengan A pangkat 9.
Yang kedua, A pangkat 9 dibagi A pangkat 5. Karena di sana basisnya udah sama, kalau pembagi identik dengan pengurangan, sehingga A pangkat 9 dikurangi 5, hasilnya A pangkat 4. Yang ketiga, akar pangkat 3B dikali akar pangkat 2B pangkat 5 dipangkatkan 6. Ini sama aja dengan B pangkat 1/3 dikalikan 6 dikali B pangkat 5/2 dikalikan 6, hasilnya sama dengan B pangkat 2 dikali B pangkat 15. Karena basisnya udah sama, tinggal ditambahkan saja pangkatnya, jadi B pangkat 17. Yang keempat, akar pangkat 5 X pangkat 2 akar X. Ini sama aja dengan akar pangkat 5 X pangkat 2 dikalikan X pangkat setengah, sama aja dengan akar pangkat 5 dikali X pangkat 2 ditambah 1/2, sama dengan akar pangkat 5 X pangkat 5/2 sama dengan X 5/2 pangkat 1/5. Nah, kita coba kalikan saja pangkatnya sehingga hasilnya menjadi X pangkat 5/10 sama dengan X pangkat 1/2. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Semoga kita bisa belajar lebih baik lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, tangguh, dan juara. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.